tabungan tergerus, daya beli tertekan. Itu tanda-tanda apa ya? Yang jelas, dari analogi tersebut kita tahu bahwa pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Di sisi lain, ada juga temuan bahwa jumlah rekening maupun jumlah saldo orang-orang super kaya tercatat sama-sama tumbuh pesat. Kenapa? Sobat bisnis, inilah Fokus. Mayoritas rekening yang berada di bank merupakan simpanan dengan saldo di bawah 100 juta rupiah. Mirisnya, rata-rata tabungan masyarakat di kelompok itu terus turun, mencerminkan fenomena makan tabungan ketika daya beli semakin tertekan. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah rekening masyarakat Indonesia dengan saldo di bawah 100 juta rupiah mencapai 580,01 juta rekening. Jumlahnya setara 98,8% dari total 586,95 juta rekening yang tercatat hingga Juli 2024. Di sisi lain, jumlah rekening masyarakat dengan saldo di atas 5 miliar rupiah tercatat sebanyak 142.324 rekening per Juli 2024. Tumbuh 3,6% year to date atau 8,6% year on year. Dari jumlah simpanan, pertumbuhannya lebih moncer lagi. Total saldo kelompok itu mencapai 4.671,31 triliun rupiah, tumbuh 3% year to date atau 10,4% year on year. Artinya, jumlah saldo di kelompok rekening lapis terbawah tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah rekeningnya. Sementara itu, jumlah rekening maupun jumlah saldo orang-orang super kaya tercatat sama-sama tumbuh pesat. Kenapa? Fenomena makan tabungan juga terdeteksi oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. BCA menemukan adanya fenomena makan tabungan oleh nasabah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tren itu selaras dengan data LPS yang menunjukkan adanya penurunan rata saldo tabungan masyarakat Indonesia belakangan. Direktur BCA Santoso mengatakan bahwa nasabah menengah ke bawah menjadi segmen yang paling terdampak fenomena ini. Santoso bahkan menyebut bahwa banyaknya nasabah yang berada dalam survival mode atau sedang bertahan hidup. Hal itu menurutnya akibat dari kondisi ekonomi yang lemah sehingga terjadi penurunan lapangan kerja yang berimplikasi pada penurunan daya beli. Selain itu, pelambatan pertumbuhan tabungan turut terjadi di segmen nasabah menengah ke atas. Sebagian nasabah di segmen itu memang merupakan pebisnis, tetapi karena kinerja bisnis yang melambat, nilai simpanan mereka pun turut terdampak. Selain jumlah simpanan yang turun, deflasi beruntun ditengarai sebagai sinyal tekanan perekonomian yang mencerminkan turunnya daya beli masyarakat. Pada Agustus 2024, Indonesia mengalami deflasi selama 4 bulan beruntun. Kondisi ini dinilai cukup dipengaruhi oleh penurunan jumlah masyarakat kelas menengah sebagai salah satu penopang perekonomian. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Muhammad Faisal, melihat bahwa deflasi yang terjadi ini merupakan fenomena yang tidak biasa di perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, perlu ditelisik lebih lanjut fenomena masyarakat yang menahan belanjanya. Berbeda dengan fenomena deflasi yang terjadi selama 3 bulan beruntun pada 2020 lalu kala pandemi COVID-19 menghantam. Nah, sehingga ketika Indonesia yang punya pertumbuhan rata-rata per tahun 5% itu mengalami deflasi apa? Bukan hanya turun, bukan inflasi, bukan hanya rendah inflasinya ya, tapi sampai pada deflasi terjadi dalam 5 bulan berturut-turut. Tentu saja itu tidak lazim. Bukan sebuah kelaziman untuk negara seperti Indonesia, berkembang seperti Indonesia yang tumbuhnya itu 5% gitu.
Menurutnya, seandainya masyarakat melakukan aksi hemat alias menahan belanja untuk kebutuhan sekunder maupun tersier, seharusnya terjadi peningkatan dana pihak ketiga. Kenyataannya, dana pihak ketiga di perbankan menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada Mei 2024. Utamanya setelah berakhir momen pemilu, puasa, dan lebaran. Pada saat yang sama, deflasi juga mulai terjadi pada Mei 2024. Terutama terjadi pada kelompok harga volatile goods yang mengalami deflasi hingga 1,24%. Sementara termoderasi dengan inflasi pada kelompok inti core inflation sebesar 1,52% dan harga yang diatur pemerintah sebesar 0,7%. Faisal menegaskan, pemerintah perlu mewaspadai hal tersebut karena walaupun deflasi juga dapat disebabkan oleh sisi supply, tetapi sisi tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dengan deflasi yang terjadi 5 bulan berturut-turut ini bisa menjadi satu warning ya untuk pemerintah berjaga-jaga ya untuk segera mengantisipasi untuk supaya tidak terjadi resesi yang kita tidak inginkan gitu. Kalangan pengusaha juga sudah mewanti-wanti pelemahan daya beli masyarakat. Asosiasi Pengusaha Indonesia misalnya, yang meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 itu sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Alasannya tak lain dan tak bukan karena daya beli masyarakat sedang mengalami tren penurunan. Apalagi mempertimbangkan jutaan penduduk kelas menengah telah turun kasta. Tidak hanya itu, data makroekonomi menunjukkan bahwa produk domestik bruto Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membebani pemerintahan Presiden selanjutnya, Prabowo Subianto. Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala. Kata Ajib, lampu kuning juga datang dari Indef. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance, Drajat Wibowo menjelaskan, memang pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat. Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalam reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Masyarakat dan negara sama-sama harus mengejar target. Pundi-pundi yang tersimpan di celengan sejatinya terus bertambah dan bukan berkurang. Begitu juga dengan pendapatan negara.